Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fauzi Nusyaban dari kelas Pendidikan Jasmani 2A NPM 192191008. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi lanjutan daripada mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Jasmani. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis standar isi kompetensi inti dan juga kompetensi dasar kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada tingkatan sekolah menengah pertama atau SMP dan sederajat, dan juga tingkatan sekolah menengah atas ataupun SMA dan sederajat, seperti itu ya. Baik, langsung saja kepada tingkatan sekolah yang pertama, itu SMP ataupun MTS. Nah, di sini perlu diketahui juga bahwa di dalam setiap kurikulum tentu memiliki suatu tujuan ya. Tujuan dari kurikulum ini juga mencakup 4 kompetensi. Ya, apa saja? Yang pertama, ada kompetensi sikap spiritual, kemudian kompetensi sikap sosial, ada pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi ada 4 kompetensi. Pada dasarnya semua tingkatan sama. Kurikulum tersebut memiliki 4 tujuan yang sudah saya sebutkan tadi. Namun yang membedakannya itu hanya pada rumusannya saja. Nah, di sini pada tingkatan sekolah menengah pertama, rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, kemudian rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli. Di dalam peduli juga ada toleransi serta gotong royong. Kemudian ada santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia dan keberadaannya. Kedua kompetensi ini yaitu kompetensi sikap spiritual dan juga sikap sosial dapat dicapai melalui pembelajaran di luar sekolah ataupun tidak langsung, indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik tentunya. Karakteristik ini mulai dari karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada kompetensi inti yang yaitu pengetahuan. Nah, di dalam kompetensi inti ini ada pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, kita masuk pada pengetahuannya terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu memahami pengetahuan, itu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang iptek, ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Di dalam kompetensi pengetahuan juga ada kompetensi dasar. Setelah kompetensi inti tentu ada kompetensi dasarnya. Untuk jenjang SMP kelas 7 ada 10 kompetensi dasar. Nah, saya akan menyebutkan secara garis besarnya saja, tidak secara spesifik. Nah, di sini yang pertama itu ada memahami gerak spesifik bola besar, kemudian memahami gerak spesifik bola kecil, kemudian memahami gerak spesifik jalan-jalan, kemudian lari, lompat, dan lempar. Kemudian ada memahami seni bela diri. Terus ada juga peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Nah, di dalam ini juga ada
daya tahan, kekuatan, kemudian ada komposisi tubuh, kelenturan, dan pengukuran hasilnya. Kemudian yang keenam itu adalah memahami berbagai keterampilan dasar senam lantai. Kemudian yang ketujuh ada mengkombinasikan gerak berbentuk rangkaian, langkah, dan ayunan mengikuti irama. Bisa dalam bentuk senam di sini ya. Kemudian ada memahami gaya renang dengan koordinasi yang baik. Terus memahami perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental, serta memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Oke, kita masuk kepada kompetensi dasar. Nah, dalam kompetensi dasar, masuk kepada kompetensi yang keempat yaitu keterampilan. Yang pertama, kompetensi intinya terlebih dahulu. Itu mencoba, kemudian ada mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret. Dalam artian menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan juga membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, kemudian juga membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Nah, sekarang masuk kepada kompetensi dasarnya. Itu ada 10 juga sama. Nah, di sini yaitu mempraktikkan. Setelah tadi kompetensi pengetahuan itu merupakan teori, memahami. Dan sekarang kepada kompetensi keterampilan yaitu lebih kepada mempraktikkan gerakan. Nah, jadi lebih kepada praktiknya, bukan teori. Jadi apa yang tadi dipahami di dalam kompetensi pengetahuan sekarang direalisasikan ataupun dipraktikkan pada kompetensi keterampilan. Nah, seperti itu. Sekarang masuk kepada kelas 8. Ya, kelas 8 dan sekolah menengah pertama ataupun MTS. Pertama itu kepada kompetensi pengetahuan. Ya, kompetensi intinya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan sesuai secara faktual, konseptual, dan prosedural sama seperti kelas 7 berdasarkan rasa ingin tahunya tentang teknologi, iptek, dan seni budaya sama. Yang berbeda hanya kepada kompetensi dasarnya. Ada sedikit perubahan seperti itu. Namun untuk materinya ataupun teorinya tidak jauh berbeda. Dan untuk kompetensi keterampilannya juga sama. Jadi apa yang dipahami ataupun apa yang dipelajari secara teori dalam keterampilan dalam kompetensi pengetahuan direalisasikan pada kompetensi keterampilan seperti itu. Nah, untuk kelas 9 juga kompetensi pengetahuan masih sama, hanya pada kompetensi dasar sedikit berbeda. Di sini untuk kompetensi dasarnya itu menggabungkan antara kompetensi pengetahuan pada tingkat SMP kelas 7 dan kelas 8. Jadi disatukan pada tingkat sekolah SMP ataupun MTS pada kelas 9. Seperti itu. Baik. Kita langsung saja masuk kepada kompetensi inti dan kompetensi dasar tingkat SMK ataupun SMA. Nah, di sini untuk kompetensi sikap spiritualnya itu masih sama, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Namun ada sedikit perubahan ataupun perbedaan
pada rumusan kompetensi sikap sosial, di mana pada tingkatan SMA ataupun SMK, rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Nah, di dalamnya ada gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Sedangkan tadi pada tingkatan SMP hanya ada toleransi dan juga gotong royong. Kemudian ada santun, responsif, dan proaktif. Nah, di sini juga tambahan ada responsif dan proaktif, di mana hal tersebut berfungsi sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, kedua kompetensi tersebut sama dicapai melalui pembelajaran tidak langsung ataupun indirect teaching, seperti itu. Sekarang kita masuk kepada kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi keterampilannya. Nah, ketika kita sudah masuk kepada tingkatan SMA ataupun SMK, tentu pengetahuan ataupun teori yang diajarkan itu akan lebih meningkat ataupun akan meningkat daripada tingkatan SMP maupun MTS. Nah, di sini untuk kompetensi inti dari kompetensi pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, kemudian menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang iptek dan seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, di sini masuk kepada kompetensi dasarnya itu menganalisis. Nah, untuk tingkatan SMK ataupun SMA bukan lagi memahami tetapi menganalisis. Nah, di sini menganalisis keterampilan. Itu yang pertama permainan bola besar. Ada yang kedua permainan bola kecil. Yang ketiga jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Kemudian menganalisis keterampilan gerak, seni dan olahraga bela diri. Kemudian konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Kemudian ada menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Kemudian menganalisis gerak rangkaian langkah ayunan lengan mengikuti irama dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian menganalisis keterampilan satu gaya renang. Yang ke-9, memahami konsep prinsip pergaulan yang sehat antara remaja dan menjaga diri dan kehamilan pada usia sekolah. Yang ke-10 itu menganalisis berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar nafza, narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif dan obat berbahaya yang dilarang tentunya. Sekarang kita masuk kepada kompetensi keterampilan. Yang pertama itu kompetensi intinya, yaitu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait berbagai pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu kompetensi dasar daripada kompetensi keterampilan, itu realisasinya daripada kompetensi pengetahuan. Jika pada kompetensi pengetahuannya itu menganalisis, maka untuk kompetensi dasar kompetensi keterampilannya itu mempraktikkan hasil analisis. Jadi pada kompetensi pengetahuannya kita menganalisis, kemudian pada kompetensi keterampilannya kita mempraktikkan hasil analisis tersebut, seperti itu. Sama jumlahnya ada 10.
Setiap kompetensi dasar semua ada 10 poin. Baik itu daripada tingkat sekolah menengah pertama, SMP atau MTS, dan juga tingkat sekolah menengah atas, SMA ataupun SMK. Nah, setelah saya menjabarkan tadi dari berbagai kompetensi penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada tingkatan sekolah SMP dan SMK cukup berbeda ya. Mulai dari teori dan keterampilannya juga, ataupun dari pengetahuan dan keterampilannya juga berbeda. Kemudian tingkatan kesulitan dalam belajar itu juga berbeda. Serta tadi perbedaannya itu pada kompetensi sikap sosial, di mana untuk tingkatan SMK jadi kita disiapkan untuk menjadi lulusan yang siap terjun pada masyarakat. Seperti itu. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 mata pelajaran PJOK pada tingkatan SMP atau MTS dan juga tingkatan SMA ataupun SMK. Nah, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.